Yang jauh mendekat. Sini masih ini sini aja nih karpet. Yuk. Karpet kosong sih, yang isi. Kosong. Kita mulai akan ibadah kita. Sebelumnya kami mohon hormat, mungkin ada kata-kata dari keluarga tempat ini, kami beri kesempatan. Silakan Mama Denis. Jangan di situ, Bu Robi. Agak jauh nanti dia. Nah, sama aja. Nah. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan dekat-dekat, Bu. Enggak kumpul. Saya bersyukur, saudaraku. Aduh, masih belum ada, banyak yang belum datang ini. Gimana mereka ini? Nanti balas. Enggak datang, banyak yang belum datang. Aduh, aku masak banyak, kurangnya dikit. Aduh, gimana mereka ini? Mama Tim belum datang juga nih. Aduh. Saya bersyukur, puji Tuhan, saudaraku dari Rambang juga datang. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Tuhan yang balas setelah kebaikan mereka yang datang. Jadi lelah terjepit-jepit di mobil. Kami bersyukur saudara seiman kami yang sudah berkumpul di sini. Hari ini bukan saya yang bersuka cita. Bapak Denis kan yang ngomong, bukan aku ini, karena ini ulang tahun mereka. Masa kok aku yang ngomong? Ulang tahun anaknya, ulang tahun Pak Denis, ulang tahun Pak Denis. Mereka bersatu nanti aja. Tunggu aku yang banyak ngomongnya. Kalau saya ini ngomong, aduh gimana, inilah memang pekerjaan Tuhan lah saudaraku. Saya ingatkan dulu sedikit, saya bersaksi sedikit lah. Kami ada di tempat ini, sebelum kami ada di tempat ini saudaraku, kami banyak punya rumah dulu. Sebelum punya rumah, banyak rumah kami pindah dari satu ke satu, dari satu ke satu, ke barat ke satu, ke rumah satu, sampai ke rumah Mama Tina. Pernah saya lihat, sampai ke Tingang pernah kami. Pokoknya ada 10 rumah ada. Rasanya kami pindah-pindah. Ada rumah yang tenggelam terus oleh banjir, bila banjir, aduh sampai ke pinggang banjirnya. Habis tempat tidur udah habis. Berapa kali kami yang pokoknya di jalur Kalimantan banjir sampai ke pinggang habis. Berapa kali kami yang pindah banjir tetap banjir terus banyak. Yang hilang nggak tahu. Kita ke pasar di bawah tilam yang disimpan habis kena banjir. Yang belum banjir datang dari pasar tenggelam dari banjir. Tapi kami bersyukur saudaraku, Tuhan itu memang baik. Tidak bisa membalas, tidak bisa menyebut kebaikan Tuhan. Tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan itu, begitu baik. Dia menempatkan kami di sini tanah yang tinggi sekali, tinggi. Coba di bawah itu masih rendah, tapi di sini tinggi. Bersyukur kami, bersyukur saudaraku, Tuhan menempatkan kami di sini. Bahkan hari ini ulang tahun cucuku Yapet, saya bersyukur juga. Bahkan Bapak Denis juga, kami bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kami lebih bersyukur Tuhan pilih kami, Tuhan selamatkan kami. Saya bersyukur Tuhan pilih kami dari kegelapan, kata yang tidak mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Yang tidak percaya kepada Tuhan, percaya segenap hati kepada Tuhan. Bisa bersyukur saudaraku, kebaikan Tuhan ini tidak nggak bisa katakan lagi.
Yang terutama sehat, itu aja, sehat sampai hari ini. Bahkan kerinduan saya juga terus ke depan sehat, jangan sampai sakit. Saya minta ke Tuhan, jangan sampai ini sakit Tuhan. Gak bisa melayani Tuhan kalau sakit. Saya terus minta itu saudaraku. Makanya saya katakan berdoa kepada Tuhan. Saya minta kepada Tuhan, aku bilang, aku doakan mulai tahun 2006 aku berdoa kepada Tuhan. Rumah aku minta seisi rumah kami semuanya melayani Tuhan dengan cara apapun, melayani Tuhan karena sungguh bangga di mata Tuhan. Saya sungguh bangga melayani Tuhan, walaupun bagaimanapun cara saya melayani Tuhan, saya bangga. Saya lihat saya melayani di HP yang di mereka mulai gembala, waduh, malu juga rasanya aku lihatnya. Tapi saya tidak mundur, saya tetap maju. Kalau bagaimanapun saya tetap maju karena saya tahu bukan kekuatan saya bisa melayani Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan untuk melayani Tuhan. Itu yang saya bersyukur, saudaraku. Apapun, bukan tidak ada masalah tentang rintangan dalam kehidupan kami. Gak ada yang gak ada masalah, ada. Tapi saya bersukacita lah, bersukacita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saya tidak pernah lupa kebaikan Tuhan. Baiknya Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sesuatu yang terjadi, walaupun saya tidak bisa katakan segala sesuatu itu semua kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan Bapak Yesus, bukan. Semua Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi kesehatan, Tuhan kasih kaki kita cucuk tulang ayam, nggak bisa dia kerja. Ini sehat semua karena Tuhan. Luar biasa. Tuhan luar biasa bagi kami, saudara, luar biasa. Kalau saya mengingat kebaikan Tuhan, saya menangis. Saya menangis kalau mengingat kebaikan Tuhan. Saya menangis kepada Tuhan, saya menangis kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Hari lepas hari saya melihat segala sesuatunya Tuhan berikan, bahkan Tuhan sudah nyatakan satu kerinduan saya mohon kepada Tuhan, satu kerinduan saya. Jangan sampai ada satupun kami keturunan yang meminta kepada Tuhan, jangan satupun yang menjauh daripada Tuhan. Bila Tuhan yang memulihkan, menjamah, merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Untuk melayani Tuhan itu aja kerinduan, tidak ada yang lain. Hanya untuk melayani Tuhan saja. Kalau sudah melayani Tuhan, kalau saya katakan Tuhan, jangan sampai ambil aku dulu sebelum aku melihat anak cucuku melayani Tuhan. Itu yang saya minta pada Tuhan. Kalau sudah anak cucuku semuanya keturunanku melayani Tuhan, itu terusan Tuhan. Yang penting itu yang minta saya sehat kepada Tuhan. Segala sesuatu ke depan itu urusan Tuhan yang bekerja. Yang saya saksikan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita memulakan Tuhan. Sebelumnya kami banyak berterima kasih buat keluarga Papa Denis, Mama Denis bersama dengan Tante Denis yang sudah membuka pintu rumah untuk kita bersama-sama mengucap syukur hari ini ya, karena ulang tahun cucu mereka dan ulang tahun pernikahan mereka ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian mengatakan penyertaan-Mu. Tuhan, segala
untukku, terutama bagiku anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu.
Sungguh Bapa, kasih sayanglah yang menjadi sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada, ini semua karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami semua. Hingga kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, dengan saudara seiman kami untuk memuji mulianya nama-Mu Tuhan. Atas Tuhan Yesus, undangan keluarga di tempat ini mengucap syukur, kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur itu bersama keluarga di tempat ini ya Bapa. Berkatilah ya Tuhan seluruh ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pada sore hari ini, Tuhan memberkati mereka, pakai mereka lebih lagi luar biasa Tuhan. Dan juga bagi saudara seiman kami yang masih di perjalanan, Tuhan Kau sertai mereka, tibakan mereka Tuhan dengan keselamatan daripada Tuhan, untuk boleh tiba di tempat ini bersama-sama kami memuji mulia nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini yang di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih memimpin ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini untuk melawat memuji setiap kami ya Bapa. Kami tidak mengizinkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis roh jahat, roh-roh teritorial yang ada di sekitar lingkungan tempat ini. Kami sepakat, kami ikat, kami tolak patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa, nyata pergi dari tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan yang berkuasa, darah Yesus yang menutup bungkus tempat ini. Kemuliaan Tuhan memagari tempat ini, bahkan para malaikat tentara surgawi berjaga-jaga Tuhan di tempat ini, sehingga kami boleh leluasa memuji menyembah Engkau Bapa. Lebih dalam lagi kami masukkan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampuni segala salah dosa pelanggaran kami yang kami perbuat melalui pikiran kami, perkataan, bahkan tindak tanduk kami Tuhan. Tuhan ampuni kami, hapuskan dosa salah kami, kudus sucikan kami semua, untuk kami layak dan berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami mulai Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri ya. Saya percaya hari ini hati kita kuat untuk memuji Tuhan, amin. Puji Tuhan, mau kita untuk puji mengatakan segala puji syukur.
Kalau mendengar ada pendengkol, yuk semangat ya. Tetapi hari ini kita memuji Tuhan ya. Semua upah kita dihitung Tuhan, amin. Kita mau menari untuk Tuhan hari ini. Kita angkat pujian sekali lagi. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendah. Dengan gendah ku puji, dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendah. Dengan gendah ku puji, dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendah. Dengan gendah ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, amin. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Uang Yesus kita hampari, uang Yesus kita hampari, amin. Uang Yesus kita hampari, uang Yesus kita hampari, wajahku sampai tak tertarik. Uang Yesus kita aku kasih, boleh kasih Tuhan. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahmu, lihat di kanan saudara. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah.
wangi. Puji Tuhan. Nanti kalau lanjut Puji Tuhan, mungkin ada kesaksian, saya buka ruang kesaksian buat Bapak Denis atau Mama Denis, kami beri ruang jelas. Kasihan Bapak Denis, Bapak Denis. Terima kasih. Ucap syukur atas berkat Tuhan selama ini 2025 buat kami. Berkat yang luar biasa yang tidak pernah kami juga selama ini. Semua rumah, segala apa, semua pemberian Tuhan semua. Kalau tidak ada Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Itu semua karena Tuhan. Semua Tuhan yang memberi berkat yang luar biasa buat kami. Karena kami tidak bisa apa-apa, Pak. Dari kami jualan, dari kami yang dulu pernah kata mama pindah rumah sana, pindah sini, kontrak sana sini, rumah kontrakan. Ada uang gimpai nggak bisa di orang mau diusir orang oleh ibadah konser kayak gini. Jalan Arut pernah juga Pak kami sama ibu menyewa kontrak bertahun-tahun. Kami dia dibayar juga mau diusir orang. Kesana kemari diusir orang, sakit dan sehati nggak bisa katanya. Kalau kalian lain susui bayar kontraknya di Jalan Arus tuh rasanya 1 tahunnya 10 juta. 10 juta dulu matu kita sama mami lah. Matu sama mami. Zaman dulu pas aku jualan di pasar juga. Bilang sama mama 1 tahun dah katanya kalian nyewa katanya. Nggak bisa lagi kalian di sini. Nyewa lagi ke Tingam. Jauh ke Tingam. Oleh kan rumah sewaan tempat kecil, kami banyak orangnya sama ibu. Mana mereka ibu semua ikut aku, kakak-kakakku ikut aku. Tinggal di rumah orang dulu Pak. Warganya juga warga Bapak Denis. Rumahnya tuh separuh jadi. Aku waktu dulu tuh ikut orang nyanyi. Dapat uang. Terus beli bahan bangunan rumah untuk ibu, baikin dapur orang. Perjanjiannya bukan kayak gitu. Perjanjiannya kan sesuai dengan kalau berapa uang yang kalian keluarin, kayak gitu juga kalian nyewa sampai habis. Sekalinya enggak dikasih. Orangnya kenapa kah? Orang berdiri apa? Orang benci sama kami. Kami disuruh lari dari situ. Sampai ibu dan bapakku dimarahin. Kalian keluar katanya. Bukan orang, keluarganya Bapak Denis. Makanya tuh bisa dendam sama mereka tuh. Bisa kalau ingat-ingat tuh bisa ingat aku kalau dia bilang Bapak Denis, kamu jangan kesana, aku malas. Aku kalau ingat kelakuan mereka tuh aku bisa jengkel, aku bilang. Kata Bapak Denis biar aja, katanya jangan kamu dendam itu lah. Yang dulu aja kata Bapak Denis. Tapi perasaan hatiku tuh masih berat Bu. Mereka tuh ngina-ngina kami itu lah. Dulu waktu Bapak cari baku jualan, aku sendiri, aku di zaman piku. Ibu bapak cari baku sendiri, kaki sakit cari sendiri. Dulu aku jualan Bu, terus terang gak ada segala modal apa-apa. Gak ada segala modal oleh banyak teman ya. Banyak dari modal teman-teman yang ngasih sayur tuh malam Pak ambil, pagi baru aku bayar. Tapi barangnya habis Bu. Barang yang mereka kasih itu teman-temanku orang Jawa, yang dari Kelampangan, dari mana-mana. Dari itu aku jualan dari pasar Kahaya, dari pasar Piku sampai ke pasar besar.
kami ini kalau gak punya Tuhan, kalau aku dulu kan pernah kali Islam sama bapaknya Dennis tuh. Kami itu orang Islam tuh sama bapak tuh kalau kayak kata orang tuh makan sehari nggak sehari. Matu kami sama Tengki. Dari nato kecil tuh kami ditinggal ibu kan kerja semalaman cari ikan, Kalau kami tinggal sama kami 3 di rumah atau di kampung Baruan sana. Ditinggal ibu pulang malam cari sayur bakung, segala singkah malam. Takutnya kami sama Tengki itu ibu tenggelam. Pakai alkohol yang kecil tuh juga. Alkohol yang kecil tuh cari singkah rotan bu. Dulu pas waktu aku masuk SMP rasanya aku ikut orang, bu bilang kita pindah aja dari kampung. Pas waktu Yati ikut kemenangan kemah, dari Yati ikut kemenangan, aku kan ikut masih agama Islam sama bapaknya Dennis dulu tuh. Aku bilang makin menderita, tapi panggilan Tuhan tuh cepat supaya aku nggak sesat. Pas umur Dennis tuh nggak sampai 40 hari katanya rasanya bu. Aku tuh ibu, mama aku cari sampai aku tuh ke sawitan. Aku dibawa jauh bu, jauh dari kampung, jauh dari apa-apa. Ibu mengambil aku pulang. Ibu kan nggak pernah jauh sama aku pas aku sama Dennis pulang. Dulu Dennis pas aku ikut ibu ibadah di gereja yang di Santa. Tuhan membuka hatiku. Aku bilang sama Ricci dulu pas aku sudah ngelahirin Dennis, aku bilang kalau kamu, dia kan pulang sendiri, nggak ada yang kamu sama ibu ngusir. Aku bilang kalau kamu sudah pergi bawa baju pakaian kamu pulang aja. Aku dari sekarang nggak mau lagi sama kamu. Karena dari sekarang kita dua pisah. Itu bu, penderitaan sungguh sakit rasanya bu. Dari sama ibu dari kecil kayak kata orang semakan sehari nggak sehari. Sudah pernah aku rasain ikut orang dihina-hina, apalagi jangankan orang sendiri gitu, terlalu sadis. Bilang aku makan sendiri binatang katanya. Ada ibu yang di Jalan Soekarno itu, tapi bukan adiknya, istrinya. Ikut sekolah tuh bisa kada makan sehari tuh. Ikut temanku jadi barang. Sungguh sedih sekali perasaanku. Tapi sekarang puji Tuhan, selama aku kenal sama Bapak Dennis berapa tahun kami juga kenalan. Dulu Dennis itu rasanya 3 tahun rasanya bu. Aku bilang nanti kita dua menikah nanti nunggu Dennis besar. Pas Dennis umur 3 tahun, puji Tuhan Bapak Dennis dia yang beli segala makanan, susu anaknya sampai sekarang. Gak pernah segala apa-apa. Itu semua karena Tuhan bu. Oleh kasih Tuhan semua. Dari itulah hidup kami berubah. Dari itu kami jualan tuh dia sama. Kadang-kadang jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Selama 2025, 2026 nih kami jualan lagi meningkat. Rumah kami 2. Jadi dari pertama tuh kami kumpulin uang tuh beli batako dulu bu. Batako. Ada uang beli tanah untuk duduk sini. Dulu tuh kami mau beli BTN, tapi Tuhan tidak izinkan kalau bu. BTN tuh kecil katanya keluargamu banyak, gak bisa masuk bu. Berkasnya lengkap bagus. Akhirnya aku bilang sama Bapak Dennis, kita 2 nabung dia, aku bilang duit kita 2 itu katanya kalau enggak disuruh Tuhan kalau kita 2 beli BTN. Sekalinya ada orang mau nawarin tanah ke pasar bu, katanya kamu beli tanah yang ada tanahku katanya 10 juta aja katanya.
aku bilang nanti kita jalan katanya ke tanah ini. Ya kata Bapak Denis kami jalan-jalan. Di mana kata Bapak Denis jalan 2 kali bayarnya. Boleh katanya. Ya sampai sekarang karena ini jadi orangnya sakit hati dulu dihina-hina orang. Rumah yang banyak barak sana mari rumah yang tenggelam pernah juga, yang kesana kemari nyewa di hotel pernah juga. Kayak Selia lahir di hotel. Oh, biasa. Di rumah sakit lah, di hotel lah. Biasa. Hotel, Selia lahir di hotel Sepaga itu Bu. Iya. Puji Tuhan, selama yang kami dari 2025 sampai 2026 ini semua berkat dari Tuhan semua. Sebelum yang kayak dapat mobil itu kan aku bilang Tuhan, pas kita puasa 3 hari lah Bu kan, Tuhan aku bilang kami ini ibadahnya jauh Tuhan, kalau kamu hujan kami gak bisa berangkat, tapi Tuhan aku bilang selesaikan rumahku dulu. Rumahku belum selesai, tapi sebelum 2026 Tuhan jawab dapat mobil. Rumahku sudah selesai. Semua karena Tuhan semua. Aku gak tahu caranya dapat uangnya dari mana, datangnya dari mana, semua Tuhan ya. Sekarang aku jualan gini gak seperti dulu lagi loh Pak. Yang bisa semalaman di pasar sekarang enggak ada jamnya. Dari jam 4 atau jam 5 sore sampai jam 9 malam sudah pulang. 5 pagi lagi jam 4 atau jam 5 pagi sampai jam 9 pulang lagi. Enggak lama kayak dulu tuh semalaman di pasar pagi sampai jam 10-12 baru pulang. Sekarang semua berkat oleh Tuhan, semua tuh oleh kasih Tuhan buat kami semua. Pak Denis aku bilang kita 2 hari minggu Pak kita jangan nggak ibadah semua karena Tuhan semua. Kita ibadah gini, WA mereka semua masuk semua, tinggal kita nantar dan pesanan mereka. Aku bilang semua karena Tuhan, semua yang bukan semua Tuhan semua yang ngasih. Nah kalau kami nggak mampu Bu, semua langganan datang satu persatu. Tuh, dari jam kayak gini sudah masuk WA mereka tuh, saya jadi nggak kelihatan belum datang, WA sudah masuk. Aku bilang nanti dulu ini sayurnya belum kulihat berapa datangnya, belum bisa aku bagi kalau nggak ada barangnya. Ya nanti kata mereka. Semua Tuhan semua. Kalau penderitaannya lengkap lah. Dari bapak dulu kami dihina-hina orang, nggak punya apa-apa tuh memang dihina orang. Biarpun orang, jangankan orang, warga sendiri gini dihina. Kami sama ibu tuh, ibu nih pasrah aja, kalau aku aja yang bisa dendam sama mereka. Adik-adik ibu tuh mereka yang duit tuh remeh-remeh ibu. Tapi mereka kalau sudah sakit datangin ibu. Aku bilang sama mama, jangan mama, biar Tuhan dia yang balasnya, kata mama. Kasih Tuhan semua Bu. Ini kalau rumah ini syukur puji Tuhan, aku nggak ada segala hutang, semua kasih Tuhan semua. Nggak ada segala hutang, retenir, jual kata bapak tuh. Segala hutang semua kasih, karena kasih Tuhan semua. Itulah sukacitaku 2025 sampai 2026 oleh kasih Tuhan semua. Terima kasih. Puji Tuhan. Denis, mungkin Bapak Denis tadi. Puji Tuhan. Sambil tunggu. Lagi persiapan mungkin. Nyanyikan. Puji Tuhan, mungkin ada yang lain yang dari Lambang. Nyanyi, nyanyi.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini selalu jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini selalu jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini udah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan boleh membawa mereka ya, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Dan diakhiri tadi pujian mengatakan hidup harus jadi berkat ya. Dan puji Tuhan, mungkin ada satu orang lagi. Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita mau memberi korban persembahan. Kami mohon doa untuk Mama Ona untuk doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa sembahan kita. Kami bersyukur sore hari ini Bapa atas kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami boleh melewati tahun yang lalu Tuhan, bahkan demi hari berganti Tuhan di tahun yang baru ini Bapa. Kami tetap diberikan kesempatan, kami tetap diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan senantiasa, agar kami boleh Tuhan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul di keluarga rumah tangga ini Tuhan, di keluarga Mama Denis, Bapak Denis, juga Binaindo Robi Tuhan. Kami berkumpul memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu Bapa. Di tengah-tengah ibadah kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan, sebagai korban ucapan syukur kami atas berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami Bapa. Berkati setiap kami yang memberi Tuhan, maupun yang belum sempat memberi. Engkau melihat setiap keadaan kami. Berkati kami Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Si Tuhan sambil persembahan diadakan, kita angkat pujian mengatakan, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita siapkan bejana hati kita yang kosong. Biarkan bejana hati kita yang kosong diisi dengan kebenaran. Karena kebenaran memerdekakan hidup kita. Makasih Tuhan. Makasih Kudus. Makasih. Kita angkat bicara, katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi, Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Katakan Engkau tahu, kami selalu tambahkan. Tujuan hidupku hanyalah Untuk menyenangkan hati-Mu. kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu. Roh Kudus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami ada di tempat ini berkumpul bersama-sama semuanya karena anugerah Tuhan.
Pimpin pertemuan kami terus Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, urapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan Yesus, hati dan pikiran hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih kuasai kami setiap kami di tempat ini untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan, yang coba menghalangi kami untuk menerima firman Tuhan dan hidup di dalamnya, kami sepakat, kami ikat, tolak patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Segala kuasa-kuasa kutuk-kutuk kenajisan, kutuk-kutuk keturunan dalam bentuk apapun semuanya untuk oleh darah Yesus kami hancurkan, kami putuskan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan semua keluarga kami dimanapun berada, anak-anak kami, semua orang-orang yang kami kasihi, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Narai kabar? Puji Tuhan, parigas luar biasa. Kita bersyukur loh. Ini ulang tahun pernikahan ini. Ya, ulang tahun pernikahan Bapak Denis, Mama Denis loh. Ya, kamu ulang tahun anaknya. Kita bersyukur bahwa kita boleh berkumpul di tempat ini, amin. Untuk menghadiri perayaan pernikahan, ulang tahun pernikahan mereka loh. Saudara, itu enggak macam-macam. Itu waduh, pernikahan itu saudara perhatikan baik-baik. Pernikahan itu adalah rencana Tuhan, idenya Tuhan dari mulanya. Itu makanya Tuhan akan menuntun pernikahan kita, rumah tangga kita akan terus dituntun Tuhan supaya rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Amin, Bapak? Karena rumah tangga itu Tuhan yang membentuk. Tuh. Itu makanya kalau rumah tangga tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nah rumah tangga itu akan repot nanti. Ya. Karena Tuhan bilang Tuhan menjadi kepala. Ya. Tuhan yang menentukan, yang memimpin rumah tangga itu, makanya saudara itu perhatikan baik-baik. Iblis nggak suka kalau rumah tangga itu baik. Iblis itu nggak suka kalau rumah tangga itu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau rumah tangga itu berjalan dalam rencana Tuhan, iblis paling nggak suka loh. Itu makanya Tuhan, iblis itu mau menghancurkan rumah tangga loh, saudara sekalian. Dengan segala macam cara. Dia mau hancurkan rumah tangga. Kalau rumah tangga nggak bersatu, nah itulah repotnya. Tuh, coba kita lihat yuk. Haleluya. Lukas 11. Lukas 11. Ada Lukas 11 ayat 17. Saudara sudah dapat? Lukas 11 ayat 17. Sudah dapat katakan amin? Belum semuanya. Lukas 11 ayat 17. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus lalu berkata, setiap kerajaan yang berpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Saudaraku sekalian, ya, Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan begini loh, rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Saudara, lihat ini baik-baik. Tuhan menetapkan rumah tangga itu, pernikahan itu supaya kudus, supaya berkenan di hadapan Tuhan, supaya rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Karena begini, karena firman Tuhan mengatakan mereka bukan lagi dua loh, tetapi apa? Satu. Jadi suami istri itu bukan lagi dua, tetapi mereka itu adalah satu. Tuh, kalau rumah tangga nggak bersatu, firman Tuhan tadi bilang apa? Kalau rumah tangga terpecah-pecah, mereka pasti akan runtuh. Itu tinggal tunggu waktu, saudara sekalian. Gini loh, apa yang menyebabkan rumah tangga itu terpecah-pecah, tidak menjadi satu lagi? Karena begini, mereka saling mempertahankan diri, tidak mau berjalan dalam rencana Tuhan.
tidak mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, tidak mau berjalan dalam aturan-aturannya Tuhan. Karena begini, Tuhan sudah membuat janji kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, kuasailah bumi. Amin, saudaraku. Artinya apa? Ketika mereka dipersatukan Tuhan, saudaraku sekalian, Tuhan memberikan berkatnya. Tuhan menetapkan janji yang sangat luar biasa, supaya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Rumah tangga ditetapkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Maleakhi bahwa rumah tangga itu ditetapkan Tuhan untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi, saudara sekalian. Itu makanya untuk melahirkan keturunan ilahi loh. Keturunan ilahi itu apa? Keturunan yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang menghormati Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau rumah tangga terpecah-pecah, saudara sekalian, satu maunya ke kanan, satu maunya ke kiri, akan, kata firman Tuhan tadi, akan runtuh, akan jatuh rumah tangga yang terpecah. Itu makanya kita bersyukur, ya, Bapak Denis sama Mama Denis merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Amin. Amin. Iya, saudara sekalian. Itu makanya kalau kita bisa bersama-sama, nah itu makanya saudara sekalian, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena begini, Tuhan nggak main-main dengan rumah tangga, saudara sekalian. Tuhan nggak pernah main-main. Kalau siapa yang apa namanya, firman Tuhan di kitab Amsal, siapa yang tidak menghargai rumah tangganya, dia akan apa namanya, menjaring angin. Tuh, rumah tangga nggak bisa dianggap remeh oleh suami istri, saudara sekalian. Karena apa? Karena ada janji yang besar, karena ada ketetapan Tuhan yang sangat besar dalam rumah tangga. Makanya coba perhatikan, kalau seorang suami atau seorang istri, ya, tidak menghormati pernikahannya, saudara sekalian, saudara, itu pasti kutuk sedang bekerja. Kenapa? Karena begini, apa yang kita lakukan terhadap rumah tangga kita, ya, tidak ada yang tersembunyi, saudara sekalian. Kehidupan pernikahan kita akan mempengaruhi keturunan kita dari generasi sampai ke generasi. Nah, itu makanya Tuhan tidak pernah main-main dengan rumah tangga. Kenapa? Karena dari rumah tangga lah, dari pernikahan lah akan lahir keturunan. Sekarang kita mau keturunan kita seperti apa? Kalau kita mau melihat keturunan kita sesuai dengan janji Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Iya. Karena pengaruhnya itu sangat besar, saudara sekalian. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kuasailah, berkuasalah atas segala bumi, atas ikan-ikan di laut. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu memenuhi bumi melalui pernikahan, melalui rumah tangga, beranak cucu lah, kata Tuhan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kita nggak bisa main-main dengan rumah tangga. Amin. Amin, saudara. Seorang suami, ya, kalau tidak menghormati pasangannya, saudara sekalian, jangan harap dia mau nangis air mata juga. Tuh, kalau firman Tuhan dilanggar, kalau seorang istri, ya, tidak menghormati suaminya, aduh, jangan diharap akan terjadi sesuatu yang baik. Suami harus mengasihi istri, harus menghormati istrinya. Amin, saudaraku. Amin. Nah, kita lihat dulu, ya, janji Tuhan. Nih, ya, 1 Petrus 3 ayat 7. Saya kemarin bilang sama seorang teman sahabat kita, ya, kamu harus menghormati istrimu. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, ya, kamu harus menghormati istrimu, harus menghargai istrimu. Coba lihat, ya, 1 Petrus 3 ayat 7, apa kata firman Tuhan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai. Tunggu dulu. Suami-suaminya ada nggak kiri kanannya?
Coba lihat dulu suaminya. Mama kok terpojok-pojok situ. Ya. Kita ulang. 1 Petrus 3 ayat 7. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya apa? Ibu-ibu, supaya apa? Dengar nggak suami-suami itu? Dengar nggak? Saudara, kalau doa terhalang itu, saudara, artinya begini: Tuhan tidak berkenan mendengar doamu. Loh. Kalau Tuhan nggak berkenan, jeripayahmu itu tidak akan berhasil. Seperti engkau menjaring angin. Cus, apa menjaring angin? Nggak ada dapat apa-apa. Kalaupun dapat apa-apa, semuanya itu akan mendatangkan apa namanya? Mendatangkan keluh kesah. Tuh, coba perhatikan suami-suami yang tidak menghormati istrinya. Cari uang nggak tahu kemana. Betul ya? Bujur, saudara sekalian. Tuh, karena begini, kalau rumah tangga tidak bersatu, terpecah-pecah, mereka akan runtuh. Loh, ini saudaraku sekalian bukan di kalangan jemaat saja. Saudara pernah dengar nggak? Yang berita itu seorang pendeta memukuli suaminya, bahkan pakai besi di depan anak-anaknya. Pendeta di Surabaya, saya tidak salah. Maaf, berita. Kenapa kamu akhirnya melapor suamimu? Karena saya sudah tidak tahan lagi, Pak. Karena bukan sekali 2 kali dia memukul saya di depan anak-anak. Akhirnya istrinya nggak tahan lagi, dilapor. Seorang pendeta, seorang gembala sidang itu. Babe hatutu, Pak. Aman aku tuh. Kalau aku ini seorang suami, bagaimana lah Pak melihat istri saya saja rasanya jiwa petinju saya keluar lagi. Enggak pernah senyum, Pak. Bagaimana saya kan, Pak? Ya, kenapa kamu? Itu kan istrimu. Karena begini, kalau seorang suami tidak menghormati istrinya, ya, hormatilah mereka, firman Tuhan bilang. Perhatikan, kalau seorang suami nggak menghormati istrinya, ya, doanya itu tidak didengar oleh Tuhan, ya, tidak nyampe kepada Tuhan. Tuh suami. Makanya pernikahan itu bukannya pernikahan itu seperti ya lulu kue enggak, saudara saya. Harus mengasihi istrinya, harus menyayangi istrinya. Suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Amin, saudaraku. Tetapi, ya, ibu-ibu juga suami-suami. Ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga, ya, kita baca bersama-sama ya. Ya. Ayat 1 dan ayat 2. 1 Petrus 3 tadi ayat 1 dan 2, saudaraku sekalian. Yuk, bersama-sama lihat. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara kok salah baca? Tunduklah suami, bukan ya? Kita ulang. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan. Wow, luar biasa. Mereka
mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Kelakuan siapa? Kelakuan anak-anaknya kali enggak? Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Ayat 2, 1, 2, 3. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Amin. Saudara, kalau mau memenangkan suami, ya, satu syaratnya, hela arek cincong. Kalau banyak bicara tuh masih biasa, tapi kalau udah banyak cincong, pernah lihat lidah buatan enggak? Lidah Jawa enggak? Oh, sering. Oh, ini penata suami nih. Oh, bahaya nih. Ya, saudara, lidah ular atau lidah Jawa itu saudara sekalian, itu bukan asal keluar-keluar saja. Itu untuk mendeteksi apa mangsa yang di sekelilingnya. Coba saudara pelajari nanti. Kenapa ular itu keluar-keluar dari lidah atau biawak ya? Itu untuk mendeteksi loh. Mendeteksi mangsa di sekitarnya, keadaan di sekitarnya. Tuh, saudara, ibu-ibu, jangan lihat suami seperti mangsa. Oh, pulang dari rumah, kau. Itu kok. Helek kau pak, helek macam-macam kau pak. Ngeri. Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada apa? Kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan. Coba, aduh, bagaimana mungkin coba tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan? Karena oleh kelakuan istri tanpa perkataan. Wow, ternyata begini. Kalau kita melakukan firman Tuhan, nggak usah banyak ngomong di depan suami. Ini rahasia loh, nanti pulang dari rumah praktekkan. Ya? Istri, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Oh, ibu-ibu. Nah, sampai di rumah nanti ya, jangan kuliahi suami. Tahu nggak artinya kuliahi? Firman Tuhan mengatakan demikian. Namun kau tidak tunduk, tidak mengasihi istri, terkutuk kau. Semua yang kamu kerjakan itu pak, tidak berkenan di hadapan Tuhan, akan hancur, cur. Suaminya kalau dikasih tahu seperti itu, walaupun saudara sampaikan firman Tuhan, tidak akan mau dengar. Tidak akan mau dengar. Tapi kalau saudara lihat suami saudara penuh dengan kasih, dengan cinta, di mana lah saudara waktu jatuh cinta dulu? Ya, biasanya wanita-wanita yang paling banyak keluar modal. Ya bang, kita makan ke sana. Ya bang, ke tempat bakso. Yo. Walaupun dia tahu pacarnya dulu, pasangannya dulu tuh bokeh, tapi demi untuk bang bersama-sama, coba perhatikan baik-baik. Kalau seorang istri melihat suaminya dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, walaupun sudah anak berapa, sudah tidak seperti yang dulu lagi body suaminya itu, ya kan? Sudah nggak sama lagi, perutnya sudah maju sekali ke depan. Benar nggak saudara sekalian? Ya, ini fenomena loh. Yang hamil itu ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya yang maju ke depan perutnya. Coba. Ibu-ibu cuma 9 bulan aja, tetapi bapak-bapak coba perhatikan. Sebentar lagi Bapak Tina akan maju perutnya ke depan. Ini masih belum aja, ini masih belum. Ya nanti. Ya. Nah, saudara perhatikan. Suami dimenangkan oleh istri tanpa banyak bicara, tanpa perkataan, tapi dengan kelakuan. Coba pulang dari rumah ini, bikinkan kopinya, mau minum kopi apa Pak? Hah? Mau kopi yang ada racunnya atau yang bukan ada racun? Jangan bilang begitu saudara sekalian.
Ya saudara sekalian, aduh saya lihat itu di Facebook itu di reel di mana itu. Ya harus bertengkar mereka dibikinkan semakan ke suaminya. Suaminya nggak percaya, kamu dulu yang coba, kiranya dikasih racun. Saudara, coba perhatikan baik-baik. Bagaimana kita bisa memenangkan pasangan kita tanpa banyak bicara, tanpa perkataan. Sedangkan wanita itu harus banyak bicara. Coba yang paling banyak bicara di rumah siapa? Suaminya gini, istrinya sudah suaminya lagi nyantai, istrinya siapa ini pak, yang itu tenang, yang ini sampai kemana-mana ceritanya. Benar nggak? Tapi kalau istri mau memenangkan suami, ini rahasia ini, ya, layani dia baik-baik, layani saja, layani sah. Ayat 2 itu bilang ini, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Suami-suami itu ya, saudara, ibu-ibu, suami-suami itu kalau disayang ya, dia akan diam, dia akan nurut. Perhatikan baik-baik. Jangan biarkan perut suamimu lapar. Tuh, kalau dia lapar, nggak kamu urus, dia akan cari makanan kemana-mana. Perhatikan baik-baik. Ini jarang mau dilakukan oleh istri. Aduh, pelan sekali suaranya. Jarang dilakukan oleh istri. Ini saya jarang khotbah loh di mengenai ini. Di gereja atau di apa? Paling di pernikahan saja. Saudara, layani suami. Kalau mau lihat suami bertobat, kalau mau lihat suami dilawat Tuhan, lakukanlah. Lakukan. Karena begini, ini pernah dialami oleh hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang pernah membangkitkan orang mati, namanya Smith Wigglesworth. Saudara, dia seorang tukang ledeng, orang yang kasar, orang yang keras, orang yang buta huruf, orang yang tidak berpendidikan, tapi istrinya orang berpendidikan. Dia keras, tapi istrinya duluan bertobat. Saudara, orang yang keras karena kelakuan istrinya menjadi bertobat. Dia pulang dari KKR, dari kebaktian, suaminya marah, tidak buka pintu sama dia. Biar kerja kamu di luar. Pada saat musim salju, dia ketok-ketok, pintu rumah tidak dibukakan oleh suaminya. Suaminya diam 1000 bahasa. Karena suaminya bilang, jangan kamu terlambat pulang. Kalau kamu terlambat pulang, rumah tidak akan terbuka. Dia ketok-ketok rumah, tidak dibuka. Dia menggigil kedinginan ibu ini, ya. Akhirnya dia tidak dengar suara lagi, kiranya sudah mati. Istrinya di luar karena musim salju. Dia buka pintu, istrinya masih berdiri, mungkin berdoa, nggak tahu kan. Dia masuk, kamu sudah makan kapal? Kamu kedinginan kapal? Suaminya diam, suaminya duduk. Aku bikinkan kopi ya Pak. Aku bikinkan coklat panas. Aku bikinkan ya Pak. Dia bawa ke depan suaminya. Oh, suaminya nangis loh. Kenapa kau begitu baik? Aku sudah kasar sama kamu. Kenapa kamu begitu? Dulu kamu tidak seperti itu. Oh, karena Tuhan Yesus paham segala yang dari saya. Akhirnya saudara sekalian, malam itu dia menerima Tuhan Yesus dari istrinya. Saudara, suaminya semakin bertumbuh, diajarkan membaca. Akhirnya suaminya rajin baca Alkitab. Saudara, suaminya dipakai Tuhan sangat luar biasa, menyembuhkan orang sakit. Nanti lihat di internet, namanya Smith Wigglesworth. Dia membangkitkan beberapa orang mati, dipakai Tuhan. Coba, kalau istrinya tidak menangkan suaminya waktu itu, apa yang terjadi? Saudara, jangan pandang suamimu sementara yang seperti itu. Jangan dikhotbahi suami, perhatikan baik-baik. Apalagi umpamanya kantong kita yang lebih tebal.
suami harus begini, harus begitu. Ambil jemuran Pak, bersihkan paret. Bukan nggak bisa saling tolong menolong, tapi kalau hidup dalam perintah istri, nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Itu akan turun nanti kepada generasi kita. Tuh, karena suami ditetapkan Tuhan menjadi kepala. Amin, saudaraku. Hormati suami itu, makanya saudara coba perhatikan 1 Petrus 3 itu ayat 1 sampai ayat 6 berbicara tentang istri loh. Tetapi ayat 7 berbicara tentang suami. Cuma 1 ayat saja. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalau suami tidak menghormati istri, tidak mengasihi istrinya, jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Wahai suami-suami, kalau Tuhan tidak mendengar, kalau doa kita terhalang, artinya Tuhan tidak mau menerima. Apa yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia, tidak mendatangkan berkat. Tuh, perhatikan baik-baik. Tidak mendatangkan berkat. Makanya Tuhan menghendaki supaya keluarga, rumah jangan sampai terpecah-pecah. Tuh, rumah tangga yang terpecah-pecah, firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus yang mengatakan akan runtuh. Itu makanya saudara sekalian, ya, berlaku baiklah kepada suami. Manjakan suaminya. Manjakan. Bagaimana yang manjakan itu, Pak? Ya saudara lah yang tahu itu. Bukan maksudnya manjakan dia tidak berlakukan apa-apa. Dukung dia untuk mengerjakan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Karena begini loh, istri itu adalah penolong bagi kita. Nih, suami tidak akan mampu dia berjalan sendiri tanpa pertolongan istrinya. Suami tidak akan melihat generasi dari kehidupannya tanpa istrinya. Tuh, makanya Tuhan bilang sama suami-suami, kamu harus hormati istrinya. Kemarin saya bilang sama, ya, sebelum kami berdoa, kamu harus sayang sama istrimu, harus menghormati istrimu, harus kamu sayangi betul-betul istrimu itu. Kalau enggak itu, kamu enggak akan aman sama saya bilang. Saya panggil istrinya, sini kamu tuh. Kamu dengar dulu. Saya bilang ini sama dia supaya dia betul-betul mengasihi, menyayangi kamu. Tuh, amin teman-teman. Amin. Karena begini, Tuhan mau supaya keturunan kita adalah keturunan yang ilahi. Amin. Anak-anak kita perkasa di muka bumi, orang-orang yang menerima janji Tuhan, orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan. Amin. Kita bersyukur keluarga ini, rumah tangga ini merayakan pernikahan mereka, mengucap syukur kepada Tuhan. Coba kesaksian tadi, berliku-liku jalan yang dihadapi mereka, tapi mereka tetap ada dalam rencana Tuhan. Mungkin mereka sudah putus asa, tuh, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya mau lama-lama sebenarnya. Sebenarnya ini bisa sampai 4 jam sebenarnya sesinya. Ya, tapi besok libur kan ya, kita lanjut aja lah. Tapi udahlah, nanti kampung tengah agak keroncongan. Ya, karena mereka sudah siapkan ini, saya lihat. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk keluarga ini Tuhan. Mereka merayakan pernikahan mereka, dan Engkau mengaruniakan mereka anak keturunan. Kami berdoa biarlah keturunan mereka adalah keturunan yang ilahi, keturunan yang melayani Tuhan, keturunan yang mencintai Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Tolong kami untuk melakukan bagian kami masing-masing sesuai firman Tuhan. Tidak menuntut pasangan kami untuk melakukan, tetapi kami sendirilah Tuhan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengar firman-Mu. Berkati rumah tangga kami, berkati hidup nikah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, sini Bapak Anu, sini kita mau doa. Bapak Denis, Mama Denis. Ayo Pak Denis, mana Pak Denis? Kita mau berdoa untuk rumah tangga ini. Ini rumah tangga yang sangat diberkati Tuhan. Tadi kalian dengarkan kesaksian Ibu Robi tadi dan kesaksian Mama Denis. Coba dia bangun rumah segitu hebatnya. Anak-anaknya enggak sih. Ya. Jadi Pekerjaan mereka orang yang kejar-kejar. Dagangan mereka. Mobilnya juga luar biasa. Diberkati Tuhan. Tapi ingat, ya, firman Tuhan harus dilakukan. Kalau mau melihat berkat Tuhan, dinyatakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kuatkan hati mereka untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Jagailah rumah tangga mereka ini Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa kutuk. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa kutuk yang coba mengganggu hidup rumah tangga mereka. Tapi berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba menumpangkan tangan Tuhan atas hidup mereka. Penuhi rumah tangga mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus, lebih lagi dan lebih lagi Kau memberkati hidup mereka. Berlimpah-limpah. Anak-anak mereka Kau jaga itu menjadi anak-anak yang ilahi, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan. Pakailah hidup rumah tangga ini untuk melayani Tuhan. Demi nama Yesus, demi nama-Mu yang kudus, biarlah Kau dipermuliakan dalam hidup rumah tangga ini Tuhan. Biar hidup nikah mereka, kuduskan pernikahan mereka lebih lagi Tuhan.
Jagai hidup mereka untuk tetap kudus dalam pernikahan, dalam rumah tangganya. Demi nama Yesus, dijauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kuatkanlah mereka Tuhan. Urapilah mereka. Pakailah mereka demi Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Lebih lagi. Nyatakan kuasa. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang kepercayaan bagi banyak orang. Ya. Dalam nama Yesus, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup mereka menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Bahkan bagi keluarga besar mereka. Amin. Bahkan bagi orang yang pernah menyakiti mereka. Mereka menjadi berkat. Amin. Oh, dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah berdaulat. Kami telah melaksanakan kebaktian di tempat ini Tuhan, di tempat keluarga rumah tangga Bapak dan Mama Denis, di tempat keluarga Ibu Robi ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah hati Tuhan yang disenangkan. Sekali lagi biarlah berkat Tuhan melimpah bagi keluarga ini dalam nama Yesus. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami dalam setiap perjalanan kami, ibadah kami di rumah kami, berkumpul dengan keluarga dalam sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi setiap kami di tempat ini. Berkati hidup nikah kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan itu menyertai kau dan saya. Diberkatilah kau dimanapun engkau berada. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkati lumbung-lumbungmu. Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau diangkat Tuhan semakin tinggi, kau tidak akan semakin turun. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena untuk itulah Tuhan memanggil engkau supaya hidupmu menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya penuh. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Kembalikan kepada keluarga di tempat ini.
Ini aja, Mama Denis, itu aja tuh. Dan hitungan ketiga. Sekarang 1, 2, 3. Pak Ona bisa dihidupin lagi Pak, agak panas kayaknya Pak. Terima kasih. Bahkan semua kalinya dia saya bersyukur. Bukan buat firman Tuhan saya kita semuanya kita lakukan supaya mengasihi dalam satu rumah tangga, bukan satu keluarga. Tuhan ajarkan bagi kita. Terima kasih. Saat ini ada makanan yang perlu diangkat dari sana. Siapa yang doanya? Doa makan silakan. Mama Ona. Sudah Mama Ona tadi. Dari berapa ya Pak? Kan belum didoain ya Pak. Oh, doain Yapet, mana Yapetnya? Ini bisa, Iya. bisa juga. Yapet belum doain. Yang, Yapet yang. Ya, sekalian doa makan. Yapet. Siapa doa makan? Boleh nih. Saya aja, saya. Yuk, mana ya Pet? Ayo kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita buat anak kita ya Pet. Doa dulu ya. Mari kita angkat tangan kita buat dia. Bapak, terima kasih, kami bersyukur hari ini bersama-sama gereja Tuhan di tempat ini kami merayakan ulang tahun Yapet Tuhan. Terima kasih Tuhanlah yang menjadikan dia, Tuhan membentuk dia dalam rahim ibunya. Dan kami percaya ada maksud dan tujuan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan Yapet, mulai dari masa kecilnya sampai seumur hidupnya. Tuhan mau pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bersama-sama menumpangkan tangan atas
atas Yapet. Tuhan menjaga, memelihara kehidupannya, menjauhkan dia dari segala yang jahat, mara bahaya dan celaka. Darah Yesus membungkus Yapet, bahkan dalam kehidupannya biarlah dia mempermuliakan nama Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat Tuhan anugerahkan dia kepintaran, kecerdasan, hikmat yang dari Tuhan, bertumbuh di dalam kekuatan kuasa kasih Tuhan. Jauhkan mara bahaya dan celaka. Darah Yesus membungkut Yapet, bahkan orang tuanya Bapak Mama Denis yang juga merayakan ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan yang terus memegang keluarga rumah tangga ini semua Tuhan, bahkan anak-anaknya semuanya dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur boleh merayakan bersama-sama di tempat ini. Terhidang berkat makanan minuman bagi kami semua, disediakan bagi dari keluarga di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan menguduskan, menyucikan makanan minuman ini menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh kami. Kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya.